Shalom semua, perkenalkan saya atas nama Angelina Tabita Nabut, kelas H, semester 6, NIM 101-2021-0229, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Lewat kesempatan ini, saya akan mempraktekkan keterampilan menjelaskan. Mata kuliah micro teaching ini merupakan tugas kedua. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak semua. Apa kabarnya? Baik, sehat, semangat, tangkas, luar biasa. Yeay. Apakah semua sehat-sehat? Baik, semua sehat ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta salah satu kita dalam doa ya. Amin. Terima kasih Kak Fani yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran kita, tapi sebelum itu Ibu absensi dulu ya. Ibu absen dulu ya. Kak Karani hadir, Kak Vera hadir, Kak Lisa hadir, Kak Fani hadir, Kak Santi hadir. Oke, ternyata ada semua ya. Ternyata kalian hebat ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya kepada anak-anak semua, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Angkat tangan. Kak Fani, ngomong apa? Tentang pengampunan Allah. Kak Vera, tentang pengampunan Allah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengampunan Allah? Oke, bagus. Oke, mantap. Ternyata anak-anak sudah paham apa itu pengampunan Allah. Baik, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Ibu minta semuanya buka buku. Buka bukunya halaman yang ke-50. Kita akan masuk dalam tema berikut tentang apa? Tentang apa? Apa itu dosa dan apa itu akibat dosa? Apa itu dosa dan akibat dosa itu sendiri? Ibu akan menjelaskan apa itu dosa. Anak-anak tahu apa itu dosa? Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendak Allah. Manusia menganggap bahwa dirinya hebat. Manusia menganggap bahwa dirinya lebih hebat daripada Allah. Kita akan belajar akibat dari dosa itu sendiri. Yang pertama adalah, Ibu sudah tulis di sini. Yang pertama adalah, coba saudara bisa baca sambil Ibu. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Poin pertama dari akibat dosa itu sendiri, yang pertama adalah dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Contohnya seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka melakukan dosa, hubungan mereka dengan Allah menjadi rusak. Ketika mereka sudah melakukan dosa, mereka takut bertemu dengan Allah. Bagaimana hubungan mereka dengan Allah menjadi sangat rusak. Poin yang kedua adalah akibat dari dosa itu sendiri. Yang kedua adalah dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Dosa itu seperti racun yang mematikan. Dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi
menjadi ternodai oleh dosa itu, kita tidak dapat melakukan sesuatu yang kita lakukan. Kita terbebani ketika kita melakukan dosa. Contohnya, ibu-ibu beri contoh ya. Contohnya seperti kakak Santi. Kakak Santi ketika mengambil pulpennya kakak Lisa, dia mengambil, tapi kakak Lisa tidak tahu. Tapi dalam hatinya terbebani oleh dosa. Dia bilang, dia memikirkan kalau dia mendekati kakak Lisa, dia rasa di hatinya tertuduh. Mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Dirinya merasa terbeban akan dosa yang ia lakukan. Yang kedua, akibat dari dosa adalah yaitu dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan Allah. Ternyata dosa bisa dapat merusak hubungan manusia dengan sesama dan merusak hubungan manusia dengan Allah. Ketika dosa berkuasa atas diri kita, hubungan kita dengan sesama dan dengan Allah menjadi rusak. Dosa mengakibatkan perseteruan antara bangsa-bangsa. Dosa mengakibatkan adik dan kakak bertengkar. Dosa mengakibatkan hubungan kita dengan teman menjadi tidak akrab. Dan dosa juga bisa menyebabkan rusaknya alam yang kita cintai ini dengan dosa. Contoh pelanggaran yang kita lakukannya, contoh kecil seperti kita membuang sampah. Ketika kita membuang sampah, lama-kelamaan sampah itu akan membawakan dampak yang tidak baik. Contohnya seperti banjir. Ketika kita menebang pohon, bisa terjadi banjir, longsor, akibat dari ulah manusia itu sendiri. Itu merupakan akibat dari dosa. Yang keempat, akibat dari dosa adalah dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Dosa mengakibatkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Misalnya, jika seseorang terus-menerus melakukan dosa, tapi dalam dirinya tidak ada kesadaran untuk memperbaiki tingkah laku tersebut, maka ia akan terjerumus dalam dosa, sehingga apapun yang ia lakukan, ia menganggap bahwa sudah benar, ia menganggap bahwa apa yang ia lakukan sudah tepat, sehingga dalam dirinya tidak berdiam Roh Kudus. Anak-anak semua, ketika hidup kita melekat dengan Tuhan, ketika hidup kita bergaul dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Ketika kita melakukan dosa, kita melakukan dosa salah, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Kamu melakukan itu, kamu bersalah. Dalam hati kita akan tertuduh. Tapi ketika kita mau hidup dalam dosa tersebut, Roh Kudus tidak tinggal lagi dalam diri kita, maka dosa itu akan merajalela, sehingga kita akan mati secara rohani. Kita menganggap diri kita lebih hebat, kita tidak mempedulikan orang lain. Itu merupakan akibat dari dosa. Dosa itu membuat hubungan kita menjadi rusak. Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, apakah
manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Ternyata tidak. Ternyata manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa. Karena apa? Kita manusia ini tidak berdaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tapi Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk membebaskan setiap dosa dan salah kita. Dia telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni, mencurahkan darahnya, mengampuni dosa kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi apa yang kita harus lakukan untuk membalaskan kebaikan Tuhan itu? Dengan cara kita harus tetap menghargai Tuhan. Kita harus terlepas dari dosa itu. Ketika kita tidak bisa mampu untuk lepas dari dosa ini, kita berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan. Kita minta Roh Kudus memimpin kita sehingga kita bisa melewati setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Baik, mungkin materi sedikit yang ibu bisa bagikan kepada anak-anak semua. Mungkin dari penjelasan yang tadi ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya, angkat tangan untuk memberikan pertanyaan kepada ibu. Fani, Mas Santi, Mas. Oke, baik. Kalau dari anak-anak semua tidak ada yang ingin bertanya, ibu mau dari kita semua menyiapkan kertas untuk ibu memberikan pertanyaan. Seperti minggu lalu pertanyaan cuma 5. Pertanyaan cuma 5, ibu mau menanyakan kepada kalian apa kalian sudah paham materi yang tadi ibu sampaikan. Oke, semua siapkan kertas ya. Oke, baik. Terima kasih atas pekerjaan yang anak-anak semua sudah kerjakan. Kerjakan tugas untuk kalian semua. Ibu akan membagikan kalian dalam 5 kelompok. Tugas kalian adalah minggu depan kalian memerankan tokoh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Oke, baik. Selesai dan ibu memimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih penyertaan kepada kami anak-anak Tuhan. Kami sudah selesai pelajaran kami. Mari Tuhan beri hikmat budi kepada anak-anakmu sehingga mereka bisa mengerti penjelasan yang tadi yang kami sampaikan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan lupa belajar, karena dengan belajar hidup kita akan berhasil. Sekian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus